Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pra-peradilan yang diajukan Nadiem Makarim terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Agung. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan jurnalis NTV Emir Hamzah dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Emir, apa poin utama gugatan pra-peradilan yang dilakukan Nadiem terhadap Kejaksaan? Ya, Naila, Doni, dan pemirsa Nusantara TV, pada hari ini sidang pra-peradilan atas kasus dugaan pengadaan laptop dengan tersangka Nadiem Makarim tadi digelar selama kurang lebih 3 jam lamanya, di mana memang terdapat sejumlah agenda pembacaan gugatan yang dimana tim kuasa hukum Nadiem Makarim ini menyoroti sejumlah temuan begitu, diantaranya sepertinya tidak adanya pemberitahuan SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang diberikan kepada Nadiem Makarim ataupun pihak keluarga, yang dimana ini seharusnya paling lambat 7 hari setelah sprindik atau surat perintah penyidikan dikeluarkan oleh penyidik Jaksa Agung bidang tindak pidana khusus, sehingga tadi dinyatakan begitu dibacakan oleh tim kuasa hukum tidak adanya SPDP yang diberikan kepada Nadiem Makarim, sehingga ini dinilai keabsahan penetapan tersangka Nadiem Makarim tidak sah begitu. Selain itu juga tim kuasa hukum begitu membacakan tidak adanya dua alat bukti maksud kami yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung dalam penetapan Nadiem Makarim sebagai tersangka, di mana tadi tim kuasa hukum Hotman Paris menyampaikan bahwa selama proses pemeriksaan tidak adanya pernyataan ataupun pertanyaan begitu yang diberikan oleh penyidik kepada Nadiem Makarim, di mana tindak pidana korupsi yang dilakukan, di mana temuan tindak pidana korupsi ini dilakukan serta tidak adanya bukti yang menetapkan bahwa Nadiem Makarim ini mendapatkan keuntungan dari adanya tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook. Selain itu juga tadi begitu ya disampaikan adanya 2 bukti audit dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, di mana audit yang dilakukan bukan hanya sekali ini, namun audit yang dilakukan sebanyak 2 kali oleh BPK selama Mendikbudristek ini menjabat dari periode 2019 hingga 2022, yang dimana tidak adanya bukti kerugian negara yang dilakukan oleh Nadiem Makarim. Dan ini merupakan poin-poin utama yang dinyatakan oleh tim pihak kuasa hukum bahwa penetapan tersangka ataupun keabsahan penetapan tersangka Nadiem Makarim dalam kasus pengadaan laptop Chromebook ini dinilai tidak sah, sehingga memang pengajuan pra-peradilan ini dilakukan oleh pihak tim kuasa hukum itu sendiri. Adapun juga tadi selama proses persidangan ini diturut diikuti oleh ayahanda dan ibunda dari Nadiem Makarim, yaitu Nono Anwar Makarim serta Atika Al-Gadris, di mana keduanya ini mengikuti proses persidangan dari awal hingga akhir, yang tadi setelah proses persidangan menyatakan bahwa menginginkan begitu anaknya Nadiem Makarim ini dibebaskan, karena mereka mengenal begitu anaknya dari kecil, yang dimana menjunjung tinggi kejujuran serta selama menjadi menteri Mendikbudristek maksud kami ini juga menjunjung tinggi kejujuran serta tidak adanya, memang mereka menyoroti tidak adanya bukti bahwa penetapan tersangka Nadiem Makarim ini secara sah begitu dilakukan oleh pihak Jaksa bidang tindak pidana khusus ataupun Jampitsus, sehingga kedua ayahanda dan ibunda ini hadir secara langsung untuk memberikan dukungan secara penuh kepada Nadiem Makarim dalam proses pra-peradilan yang dilakukan pada siang hari ini hingga sore hari ini. Adapun juga tadi pembacaan amicus curiae oleh 12 aktivis tindak pidana korupsi yang menyatakan bahwa proses pra-peradilan ini mesti dijunjung tinggi oleh ketua hakim tunggal, yang dimana memang proses peradilan dan penetapan Nadiem Makarim ini dinilai begitu kurang absah, sehingga proses peradilan ini menginginkan adanya efektif, efisien, dan sederhana namun tepat sasaran, sehingga 12 aktivis anti korupsi ini menyatakan tuntutan ataupun pendapat hukum amicus curiae tadi setelah proses persidangan usai. Dan memang sebelum itu dari pihak Kejaksaan Agung ataupun
Kejagung ini sempat menyatakan begitu dari Kapus Penkum Anang Supriyatna menyatakan bahwa sejumlah SPDP dari Nadiem Makarim ini menyatakan bahwa telah diserahkan kepada Nadiem Makarim, tim JPU serta kepada KPK dalam proses SPDP itu sendiri, serta adanya penetapan tersangka kasus Nadiem Makarim ini sudah sesuai dengan pemeriksaan sejumlah saksi serta alat-alat bukti yang telah dimiliki oleh Jampitsus itu sendiri. Namun memang pada hari ini pembacaan gugatan telah dilakukan oleh tim kuasa hukum Nadiem Makarim, dan memang nantinya pada Senin 6 Oktober mendatang ini dari pihak Kejaksaan Agung akan menjawab begitu dari gugatan proses pra-peradilan dari tim kuasa hukum Emir Nadiem Hamzah, Makarim. terima kasih Kembali ke untuk Naila. informasi Anda melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan kita tunggu untuk update berikutnya.